Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Dan di video kali ini saya akan membahas lagi custom ROM di Poco X3 Pro. Untuk pembahasan ROM kali ini adalah custom ROM berbasis MIUI yang bisa dibilang terbaru jika dilihat dari ROM global untuk Poco X3 Pro. Dan untuk ROM MIUI yang akan saya bahas kali ini adalah MIUI CSX versi 2.1 yang berbasis MIUI 13.0.5 Android 12. Pada custom ROM ini sudah ada beberapa perubahan tampilan, di antaranya tampilan pada control panel yang sudah menggunakan versi terbaru. Tapi pada bagian ini tampilannya ini sudah dimod menjadi seperti ini. Lalu untuk tampilan pada tema bawaannya juga di sini sudah berbeda. Beralih pada sektor kamera. Di ROM ini untuk kamera bawaannya sudah menggunakan kamera Leica mode. Pada bagian perekaman video kameranya ini sudah bisa merekam resolusi 4K 60 fps. Dan di sini juga sudah ditambahkan beberapa fitur tambahan pada kameranya ini. Seperti pada menu Leica di bagian atas, yang jika diklik di bagian ini akan tersedia dua mode, yaitu Leica Vibrant dan Leica Authentic. Untuk fitur ini juga tentunya sudah bisa ngasih hasil yang berbeda saat pengambilan foto. Ya, meskipun di beberapa hasil foto kadang hasilnya sama aja, seperti tidak ada perubahan. Lalu di bagian potret juga sudah ada tambahan fitur yang bernama Lensa Pro. Di sini tersedia 3 fitur tambahan, yaitu hitam putih, swirly bokeh, dan juga fokus lembut. Untuk bagian ini ada sedikit masalah yang mana jika kita gunakan fitur ini setelah motret akan terjadi lag pada aplikasi kameranya ini. Dan juga ketika mengambil foto dengan fitur ini, fotonya itu malah blur di bagian keseluruhan foto. Tapi untuk penggunaan mode potret biasa di sini sudah normal. Selain itu di bagian kamera ini fungsinya sudah normal semua. Cuma di bagian slow motion video aja yang tidak berfungsi. Selanjutnya juga membahas fitur di ROM ini sudah cukup menarik. Meskipun fiturnya ini tidak terlalu banyak, tapi di sini sudah ada beberapa fitur tambahan. Contohnya fitur pertama yang sudah ditambahkan pada bagian pengaturan launcher yang terbilang cukup banyak. Seperti sudah adanya animasi speed, pengaturan jumlah icon dalam dock, dan beberapa fitur lainnya di dalam pengaturan launchernya ini. Kemudian jika beralih pada bagian tampilan, di sini juga sudah tersedia pengaturan refresh rate yang sudah tersedia 90 Hz. Lalu ada juga mesin gambar AI yang di dalamnya ini ada beberapa fitur. Seperti pada bagian resolusi super yang adanya peningkatan audio dan peningkatan gambar. Lalu ada juga peningkatan gambar AI yang hanya bisa digunakan untuk melihat gambar di galeri. Selanjutnya di sini juga ada peningkatan HDR AI. Selanjutnya di bagian bawah juga ada fitur MEMC yang jika dilihat fitur ini fungsinya untuk mempermulus FPS dalam video yang diputar di galeri bawaan HP. Namun sayangnya untuk galeri bawaannya ini tidak bisa digunakan untuk memutar video. Jadi kita membutuhkan aplikasi pihak ketiga untuk memutar video di galeri. Lanjut di fitur yang selanjutnya pada bagian State of the Art. Di dalamnya ini ada fitur Softmiss yang jika kita lihat di sini bisa mendapatkan penyimpanan unlimited pada Google Foto. Dan juga pada bagian bawah di sini sudah adanya game FPS Unlocker. Di sini juga ada beberapa tambahan fitur yang lainnya untuk mempercantik tampilan. Contohnya seperti fitur untuk merubah tampilan animasi charger yang terletak di bagian layar kunci. Kemudian untuk penggunaan daya baterai dengan penggunaan saya yang biasa aja, menurut saya pemakaian daya baterainya ini terbilang boros. Di sini terakhir kali saya cas sampai full itu sekitar jam 11 siang dan bisa bertahan sampai jam 5 lebih. Dengan penggunaan aplikasi ringan serta aplikasi yang terinstall juga di sini masih sedikit. Ya paling yang terbilang cukup berat itu cuma game PUBG aja. Dan jika dilihat dari performa Antutunya, custom ROM ini bisa mendapatkan skor yang cukup tinggi, yaitu sekitar 590 ribuan. Skor yang terbilang tinggi jika dibandingkan dengan MIUI 13 global. Namun jika dilihat dari kestabilan di ROM ini menurut saya kurang stabil apabila dilihat dari data yang dihasilkan oleh CPU throttling. Ya kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya saja seperti ini. Kemudian untuk tes game di ROM ini saya hanya tes di game PUBG Mobile saja. Di game ini sudah bisa terunlock 90 fps untuk FPS defaultnya dengan performa yang tentunya terasa lebih smooth. Cuma FPS-nya ini hanya stabil di angka 70-85 fps saja. Ya meski begitu untuk gameplaynya tetap nyaman dan terasa smooth. Tapi sering terjadi frame drop apalagi saat naik kendaraan atau saat ada pesawat supply lewat juga, di sini sering terjadi frame drop atau stuttering. Lalu untuk bagian giroskopnya di sini sudah tidak ada kendala. Untuk suhu juga di game ini bisa terbilang cepat naik namun tidak terlalu panas.
Kemudian untuk bug di ROM ini saya baru menemukan pada galeri bawaan yang tidak bisa memutar video. Lalu pada bagian kamera yang sehabis mengambil gambar menggunakan mode potret dengan fitur lensa pro, kameranya ini akan langsung lag dan juga video slow-mo-nya yang tidak berfungsi pada kamera bawaannya. Ya, jadi itu saja untuk pembahasan pada custom ROM ini. Menurut saya untuk ROM ini jika dipakai game enggak dulu deh, karena ROM-nya ini belum stabil. Dan untuk daily sih di ROM ini sudah cukup bagus, cuma ada beberapa bug saja yang menurut saya cukup mengganggu ke pemakaian sehari-hari. Dan juga baterainya yang terbilang boros. Tapi itu sih menurut saya. Lalu apabila kalian penasaran dengan custom ROM-nya silahkan coba saja. Dan mungkin juga akan mendapat pengalaman serta pendapat yang berbeda tentang custom ROM ini. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila dalam pembahasan custom ROM-nya kurang lengkap. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.